Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku. Kami sangat senang berjumpa dengan Anda secara virtual pagi hari ini. Kami boleh melayani saudara dan setiap saudara yang tetap setia menyaksikan kerinduanku. Kita percaya, kita menyaksikan kerinduanku karena kita semua butuh Tuhan. Kita perlu firman Tuhan untuk memimpin kehidupan kita hari lepas hari. Nah, hari ini tema renungan kita adalah satu organ kecil yang menguasai hidup dan mati kita. Apa organ kecil itu? Nah, sama-sama sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang telah membuktikan kasih-Mu yang begitu besar. Kau mati bagi kami, berikan tubuh-Mu, curahkan darah-Mu untuk menyelamatkan hidup kami. Apapun keadaan kami, ajar kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang baik. Kami punya Allah yang setia. Bahkan kami punya Allah memiliki rancangan yang indah bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mau siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Tapi akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang siap diberkati melalui firman Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Judul renungan kita hari ini adalah organ kecil yang menguasai hidup dan mati kita. Apa organ kecil itu? Jawabannya ada di kitab Amsal ayat 18. Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Firman Tuhan katakan hidup dan mati kita dikuasai oleh organ kecil ini. Apa itu? Lidah yang membuat kita bisa untuk berkata-kata. Ya, perkataan kita berkuasa saudara. Perkataan kita bisa mengubah kehidupan kita. Perkataan kita bisa mempengaruhi hidup kita. Sama-sama kita akan melihat saudara, hari ini ada 3 poin. Apa kata firman Tuhan tentang perkataan kita. Yang pertama saudara, perkataan adalah cermin hati kita. Di mana kita bisa melihat hati seseorang? Gimana caranya kita bisa tahu hati seseorang? Kita bisa tahu hati seseorang dari perkataannya. Firman Tuhan katakan Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Lukas 6 ayat 45 ini mengatakan bahwa dari hati yang penuh mulut berbicara. Ini mengingatkan kita untuk menjaga hati kita agar dipenuhi dengan kebaikan dan kasih. Sebelum kita berbicara penting saudara untuk kita mengetahui apa motivasi kita mengatakannya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah saudara. Ketika kita memperkatakan perkataan lewat mulut kita, kita bisa ketahuan apa aslinya hati kita. Yakobus 3 ayat 11 dikatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama. Seringkali kita bilang, Pak sebenarnya itu saya orang baik Pak. Cuman mulut saya gak bisa saya jaga, hati-hati. Seringkali kita pikir kita baik, tapi melalui perkataan kita orang bisa tahu bahwa kita tuh gak baik saudara. Makanya buat anak-anak muda nih yang belum menikah, kalau lagi PDKT, kalau lagi pacaran, jangan macem-macem. Jangan pacaran aneh-aneh, banyak aja ngobrol. Ya, kalau lagi PDKT banyak ngobrol. Supaya apa? Supaya kita bisa kenal calon pasangan kita tuh orangnya seperti apa. Hatinya seperti apa. Caranya gimana? Banyak ngobrol. Dari perkataan dia kita bisa mulai ngelihat hatinya nih baik atau enggak baik. Yang kedua saudara, perkataan kita ini memiliki kuasa. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satu pun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan.
Dalam penciptaan di Kejadian 1 ayat 3 juga dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya dengan perkataannya, dengan firman-Nya. Kita manusia diciptakan segambar dan seperti Allah. Artinya apa? Kita dalam perkataan kita juga memiliki kuasa. Makanya ada quotes yang bilang, change your words, change your world. Ganti kata-katamu, maka engkau akan mengganti duniamu. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 1-3 ini kita belajar. Segala sesuatu diciptakan melalui firman. Perkataan kita memiliki kuasa untuk menciptakan dan membangun. Kita harus menyadari bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan dapat mempengaruhi hidup kita dan hidup orang lain. Jadi Bapak Ibu, anak-anak muda, perhatikan perkataanmu. Karena mulutmu ada kuasa. Contoh saudara, misalnya saudara hari ini sedang sakit. Jangan bilang, aduh mati deh gue. No need. Tapi ketika saudara sedang sakit, sedang mengalami masalah, perkataan yang baik harus keluar dari mulutmu. Perkatakan firman Tuhan. Misalnya hari ini saudara sakit. Saudara bisa katakan, oleh bilur-bilurnya segala penyakitku disembuhkan. Bahkan di dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga saudara. Ini adalah perikop di mana Daud berdoa ketika ia sedang mengalami pencobaan. Judul perikopnya adalah doa dalam pencobaan. Apa yang didoakan oleh Daud? Daud katakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ketika Daud dalam pencobaan, ketika Daud lagi dalam masalah, dia gak minta Tuhan kuatkan aku untuk bisa melewati ini semua, enggak. Tapi dia minta Tuhan jaga perkataanku. Supaya apa saudara? Supaya dalam perkataan kita, kita mengatakan hal-hal yang baik. Mengatakan hal-hal yang positif. Karena apa? Karena perkataan kita punya kuasa. Kalau hari ini Pak, Bu, anak Bapak Ibu bandel, jangan bilang dasar anak bandel, anak setan. Enggak. Perkataan yang baik. Anakku adalah anak yang baik. Anakku adalah anak yang dikasihi Tuhan. Anakku adalah anak yang menjadi berkat buat keluarga. Sekalipun masih nakal besoknya Pak, Bu. Tapi tetap perkataan yang baik. Karena apa? Perkataanmu punya kuasa. Yang ketiga, yang terakhir, Pak, Bu, anak-anak muda, perkataan kita berpengaruh besar dalam hidup kita. Contoh, dalam pergaulan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain? Salah satunya adalah dengan perkataan kita. Amsal 13 ayat yang ketiga. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Seringkali Pak, Bu, yang bikin kita berantem, yang bikin kita ribut, perkataan kita. Suatu hari ada anak muda, dia lagi bawa motor saudara. Lagi bawa motor, tiba-tiba ada motor lain ngelewat di depannya. Padahal motor lain itu harusnya lampu merah. Yang salah sebenarnya orang. Tapi karena dia gak bisa nahan emosinya saudara. Dia katakan perkataan yang buruk buat itu orang yang lagi lewat. Dasar lu. Saudara tahu, itu orang yang lewatin lampu merah berhenti. Bahkan mengejar untuk apa? Untuk ngajak berantem. Saudara bayangin gak? Cuma gara-gara perkataan bisa ribut, bisa berantem di tengah jalan. Makanya kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Jangan perkataan yang menyinggung perasaan orang lain. Jangan perkataan yang sia-sia. 1 Petrus 3 ayat 10 katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa di sini yang mau punya hari-hari baik dalam hidupnya? Siapa di sini yang mencintai hidupnya? Kalau engkau mencintai hidupmu dan pengen lihat hari-hari baik, jaga perkataanmu. Jangan ada perkataan yang jahat, jangan ada perkataan, ucapan-ucapan yang menipu. Kita harus belajar untuk memilih kata-kata kita dengan bijaksana. Menggunakan kata-kata yang membangun dan menguatkan agar dapat membawa damai dan harapan bagi orang lain. Penutup saudara, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan-perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun
di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dengar baik saudara, firman Tuhan katakan, dari mulut kita nih jangan ada yang keluar perkataan kotor. Tapi perkatakanlah perkataan yang baik. Tapi ingat, ada kata-kata dibilang, di mana perlu. Nah, dari ayat ini saya belajar saudara, untuk saya memperkatakan perkataan yang baik saja, saya harus lihat, perlu nggak nih saya ucapkan. Contoh, misalnya saya mau kasih masukan sama orang. Saya harus lihat keadaannya. Itu orang lagi mau kita kasih masukan atau lagi mau kita dengar aja. Makanya kita harus lihat benar-benar saudara. Kita harus jaga perkataan kita. Jangan katakan yang jahat, bahkan katakan yang baik aja di mana perlu. Seringkali ada orang curhat sama pendeta, bukan untuk dikasih nasihat kok. Cuma mau didengar aja. Seringkali istri kita, pasangan kita, atau mungkin anak kita, saudara, cerita ke kita, bukan mau untuk dinasehati, tapi cuma untuk didengar. Makanya kita harus lihat, kapan kita perlu kasih masukan, kapan kita hanya perlu mendengar dan memahami setiap mereka. So, penutup, karena perkataan kita punya kuasa, perkataan kita berpengaruh besar dalam hidup kita, maka kita harus jaga perkataan kita. Jadilah berkat melalui perkataanmu dan jangan menjadi batu sandungan. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita harus mengerti bahwa hidup kita ada untuk menjadi berkat, bukan untuk jadi batu sandungan buat orang lain. Sama-sama kita mau katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sama-sama katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa, kami berdoa agar siapapun yang menyaksikan renungan ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang menjaga perkataan kami. Awasilah lidah bibir kami Tuhan, agar apapun yang kami katakan bisa menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan. Kami percaya dalam perkataan kami ada kuasa. Maka kami doa, kami mengucap berkat atas kehidupan kami mengucap berkat atas keluarga kami mengucap berkat atas anak-anak kami mengucap berkat untuk pekerjaan pelayanan usaha kami. Kami percaya Tuhan segala yang baik yang Tuhan telah sediakan terjadi dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.